Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah. Kita sekarang sampai pada pembahasan terakhir dari kitab yang kita bahas ini, yaitu tentang mauqiful Imam Syafi'i minat tasawufi wa sufiyati, yaitu bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap kelompok tasawuf atau orang-orang sufi. Sebelumnya perlu kita sampaikan, disebutkan oleh para ulama bahwasanya at-tasawuf atau as-sufi itu nisbah kepada as-suf, yaitu kain wol. Ini adalah penisbatan yang benar terhadap kelompok yang bernama at-tasawuf atau as-sufiyah. As-sufiyah dari kata-kata as-suf yang artinya kain wol, yang mana mereka dahulu menggunakan kain wol sebagai lambang kezuhudan mereka pada waktu itu. Mereka memakai kain atau pakaian dari kain wol diantaranya untuk menyiarkan kezuhudan mereka tentang tidak cintanya mereka kepada dunia. Ini asal muasal daripada kata-kata as-sufiyah, dan ini sudah pernah kita sampaikan pada waktu pembahasan kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan. Ini adalah penisbatan yang benar terhadap kata-kata as-sufiyah, dan tidak benar kalau dikatakan as-sufiyah dari kata-kata as-sufah, yaitu ahlus sufah dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang dahulunya tinggal di kota Al-Madinah, yaitu khususnya tepatnya di Masjid An-Nabawi, yang mereka tidak memiliki kerabat di kota Madinah, sehingga mereka pun tinggal di Masjid Nabawi atau di sufanya atau terasnya Masjid An-Nabawi. Itu ahlus sufah dengan tasydid as-sufah. Tidak bisa dikatakan kalau nisbahnya as-sufiyah. Ini penisbatan yang tidak benar. Jadi yang benar as-sufiyah dari kata-kata as-suf, kain wol yang merupakan lambang kezuhudan mereka pada waktu dahulu kala. Dikatakan para ulama bahwasanya kapan munculnya as-sufiyah ini atau kelompok at-tasawuf ini tidak diketahui secara tepat kapan, karena tidak ada tanggal lahirnya, tidak ada akta notarisnya dan sebagainya. Namun kurang lebih kata para ulama, munculnya kelompok tasawuf ini pada zaman-zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya Rasul SAW, para sahabat Rasul SAW tidak pernah mengenal istilah at-tasawuf. Tidak pernah ada pada zaman Rasul atau para sahabat Rasul istilah as-sufiyah. Oleh karena itulah ulama mengatakan ini adalah kelompok yang bid'ah, kelompok yang baru muncul sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau telah mengenal kata-kata at-tasawuf ini. Kata para ulama, munculnya tasawuf ini sekitar zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beliau sangat keras dalam menyikapi kelompok yang satu ini. Sebagaimana beliau sangat keras menyikapi kelompok Asy-Syiah. Mungkin ada pertanyaan di sebagian orang, sedikit-sedikit menyalahkan orang.
sedikit-sedikit menyalahkan kelompok ini dan kelompok itu. Kita katakan, kalau memang salah, masa kita benarkan? Dan ini pula yang telah disabdakan oleh Rasul SAW, bahwasanya akan muncul kelompok-kelompok yang sesat. Rasul mengatakan seperti itu. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu saja. Semuanya sesat kecuali satu saja, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Itu yang selamat, itu yang namanya al-firqatun najiyah. Itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang mengikuti jejaknya Rasul dalam segala bentuk bidang agama ini. Demikian pula yang mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW. Rasul menyalahkan berapa? 72 golongan. Dan ini yang sudah kita sampaikan, 72 ini bukan pembatasan. Ini induk-induknya. Masih banyak lagi apa? Pecahan-pecahannya. Masih banyak lagi sekte-sektenya. Seperti Syiah. Ini terpecah menjadi berapa sekte? Ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Rafidah, ada Zaidiyah, dan seterusnya. Kelompok Khawarij juga demikian. Azariqah, An-Najdat, Al-Ibadiyah, dan sebagainya. Demikian pula kelompok As-Sufiyah ini. Terpecah menjadi berapa? Tarekat-tarekat. Ya. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah juga apa? Menyalahkan kelompok-kelompok yang sesat. Kalau sesat memang apa? Dikatakan sesat. Enggak mungkin dikatakan apa? Benar. Kita dakwah salafiyah ketika membantah kelompok-kelompok sesat, diantaranya apa? Mengikuti jejak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Imam Syafi'i buktinya di sini apa? Menyalahkan Syiah, menyalahkan Sufi, menyalahkan kelompok Mu'tazilah. Ya kalau memang salah, kenapa kok tidak dikatakan salah? Ya. Jadi ucapan orang mengatakan sedikit-sedikit menyalahkan orang, ya kalau memang salah masa dikatakan benar. Ya. Dan ini semuanya apa? Meniti jejak para as-salafus saleh, diantaranya ar-Rasul, para sahabat Rasul, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, diantaranya di sini apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sangat keras menyalahkan kelompok As-Sufiyah. Yang jelas munculnya itu sepeninggal Rasul dan para sahabat Rasul. Intinya apa? Islam tidak pernah mengenal, tidak pernah mengajarkan ajaran at-tasawuf. Ya. Seandainya tasawuf itu ada ajarannya dalam Islam, pasti akan ada penyebutannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul SAW, ataupun di dalam ucapan para sahabat. Mereka akan mengajarkan pertama kali ajaran tasawuf ini. Namun ketika tidak adanya ajaran tasawuf dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul SAW, maka kita ketahui ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Rasul SAW dalam sabda beliau, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Ya, ini di antara perkara yang baru, ajaran at-tasawuf dengan berbagai tarekatnya. Tidak pernah sekali lagi Rasul, para sahabat Rasul atau para tabi'in mengenal istilah at-tasawuf ini. Kita baca bagaimana sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Rawal Baihaqi bi sanadihi an Yunus bin Abdul A'la qala. Dari seorang yang bernama Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya yaqul." Aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru atau dhuhru illa wajadtuhu ahmaqa." Seandainya ada seseorang masuk ajaran tasawuf pada pagi hari, ya, tidaklah datang waktu zuhur kecuali aku mendapatkan atau engkau mendapatinya dalam keadaan dungu, ahmaq. Sebentar saja belajar ajaran tasawuf, sebentar saja, ya, mendalami ajaran tasawuf, kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang itu sudah menjadi orang apa ya? Yang dungu. Apa sebabnya? Karena banyak di antara ajaran tasawuf yang sangat ekstrim, ya. Tidak jauh beda dengan ajaran Asy-Syiah yang penuh dengan kekufuran dan kesesatan. Di antaranya yang masyhur yaitu ajaran wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan hamba-hambanya, manunggaling kaula Gusti.
Bersatunya Allah dengan makhluk-makhluknya, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Ibnu Arabi. Ya. Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya kullu mawjudin fil wujudi wujudu. Semua yang ada di atas muka bumi ini hakikatnya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan ma ra'aitul khinzira wal kalba illallah. Naudzubillah min dzalik. Sebetulnya sangat susah untuk kita mengatakan seperti ini. Namun ini untuk kita mengetahui bagaimana keekstriman sufia dalam kekufuran mereka. Mereka mengatakan tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah sangat ekstrim, meyakini bahwa semua makhluk di atas muka bumi ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan Fir'aun itu ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu hakikatnya dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Cuma apa? Nabi Musa yang masih tingkatan syariat tidak tahu apa ucapan Fir'aun tersebut. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, yang mengatakan itu adalah Allah sebetulnya. Jadi tidak salah Fir'aun ketika mengatakan aku Rabb kalian yang paling tinggi. Karena apa? Fir'aun sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Demikian pula kata mereka, orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, hakikatnya kata mereka menyembah Allah. Karena apa? Allah bersatu dengan patung-patung tersebut. Tidak ada kesyirikan ya semuka bumi ini, kata mereka. Ini ajaran wahidatul wujud mereka yang sangat kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara akidah kufur mereka bahwasanya para wali-wali itu lebih di atas para al-anbiya dan para rasul. Ini hampir sama dengan akidah Syiah. Kalau Syiah mengkultuskan, menuhankan imam-imam mereka, imam yang 12 khususnya. Kalau mereka mengkultuskan, menuhankan wali-wali mereka. Seorang yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi, mengatakan khudnal bahra waqafal anbiya bisahilihi. Kami para sufia ini telah menyelami dasarnya lautan, samudera. Sedangkan para anbiya hanya duduk-duduk di pantainya saja. Sebagian mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kedudukan para nabi itu sedikit di atas para rasul. Wa dunal wali yang di atas. Jadi kalau mereka membagi itu wali yang dahulu paling tinggi tingkatannya, kemudian jauh setelah itu para nabi, dan setelah itu para ar-rasul. Itu keyakinan orang-orang as-sufiyah. Makanya lebih mereka ikuti para wali-wali mereka daripada mengikuti ajaran ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga meyakini bahwasanya wali-wali mereka yang diistilahkan dengan al-abdal, al-aqtab, an-nujaba dan sebagainya, mereka wali-wali inilah yang memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Dan tentunya para wali-wali itu memiliki ilmu yang gaib, tahu hal-hal yang gaib. Tidak jauh berbeda dengan ajaran Asy-Syiah tentang penuhanan ataupun pengkultusan terhadap para imam-imam mereka. Cuma dengan istilah yang berbeda, namun intinya satu, yaitu syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan demikian pula asma wa sifat. Kalau Syiah, waktu kemarin kita jelaskan, mereka mengkeramatkan, menyembah kuburan Husain yang ada di Karbala sana, maka orang-orang Sufia juga mengkeramatkan kuburan wali-wali mereka. Tidak jauh berbeda. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada wali-wali mereka. Demikian pula di antara akidah kufurnya as-sufiyah atau kelompok tasawuf yang ekstrim, mereka meyakini bahwasanya orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, maka tidak ada lagi perintah dan larangan yang berlaku bagi mereka. Semuanya halal bagi mereka. Sebagaimana mereka mengatakan Nabi Khidir boleh untuk menyelisihi ajaran Nabi Musa alaihissalam.
Maka para wali-wali juga demikian, boleh menyelisih ajaran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sempat kita sampaikan dulu pada waktu penjelasan juga kitab Al-Furqan, bahwasanya ini beda permasalahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS, bahwasanya memang tidak ada kewajiban bagi Nabi Khidir untuk mengikuti Nabi Musa AS, karena beda, ya, kaumnya, dan beda pula perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Semua manusia kewajibannya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW setelah Allah mengutus beliau. Bahkan Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi jami'an. Dahulu para anbiya sebelumku diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa diutus kepada Bani Israil, yang lain tidak ada kewajiban mengikuti Nabi Musa. Adapun aku, kata Nabi SAW, diutus kepada seluruh umat manusia. Makanya ulama mengatakan, di antara salah satu pembatal keislaman yaitu meyakini akan adanya orang-orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun semua ini dilakukan oleh mereka itu untuk mendoktrin anak buahnya agar, ya, betul-betul sami'na wa ata'na kepada mereka, meskipun dengan tipuan dan kedustaan. Untuk apa? Di antaranya memakan harta mereka dengan cara yang batil. Intinya banyak sekali, ya, ajaran-ajaran at-tasawuf yang tidak jauh beda dengan ajaran Asyiah yang kufur dan sesat. Di antaranya pula juga ajaran mereka al-kasyf, penyingkapan. Para wali-wali mereka itu langsung bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, pengalaman pribadi saya sendiri pernah mendengar orang yang mengatakan seperti itu. Dia menceritakan pada malam hari dia, mungkin disilakan semedi, langsung langit demi satu terbuka sampai bertemu dengan Allah, dan dia berjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti ini apa enggak gila? Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pagi hari belajar tasawuf, zuhur sudah apa? Menjadi orang yang ahmak, menjadi orang yang dungu. Maka nggak salah kalau orang-orang tua dahulu kita mengatakan, jangan mendalami belajar agama, nanti apa? Gila. Karena memang benar, karena mereka dahulunya apa? Belajar ajaran at-tasawuf. Banyak orang yang gila kan apa? Belajar seperti ini. Mungkin bisa kita lihat berapa orang yang gila di jalanan itu apa? Mereka juga pakai masya Allah, pakai surban, pakai dan sebagainya, melafazkan kalimat-kalimat. Karena itu belajarnya salah. Belajar ajaran tarekat atau belajar ajaran tasawuf yang di situ apa? Akal tidak sampai kepadanya. Menyingkap alam gaib dan sebagainya. Sehingga betul kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah orang itu belajar tasawuf pada pagi hari kecuali zuhur sudah apa? Menjadi orang yang dungu, orang yang ahmak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa 'anil Rabi' qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Syafi'i kata Ar-Rabi', ma ra'aitu sufiyan aqilan qat. Aku tidak pernah melihat seorang sufi yang berakal sehat sama sekali. Illa Muslimun al-Khawwas, kecuali seorang perawi hadis yang bernama Muslim al-Khawwas. Ini sebenarnya bukan orang sufi, cuma dinisbatkan kepadanya kelompok as-sufiyah. Namun sekali lagi kaidahnya kata Imam Syafi'i, tidak pernah aku melihat orang sufi yang punya akal yang sehat. Aku tidak punya akal. Seperti itu karena ajarannya penuh dengan apa? Kekufuran, mistik, khurafat, takhayul dan sebagainya. Itu semuanya ada di gudangnya kelompok as-sufiyah. Kemudian Imam Syafi'i lagi mengatakan, usut tasawufi al-kasalu. Sarangnya kelompok tasawuf itu al-kasal, bermalas-malasan. Karena keyakinan mereka apa? Bahwasanya kalau Allah mentakdirkan mendapatkan rezeki, nggak perlu berusaha. Di rumah pun yang penting apa? Banyak-banyak berzikir, bersemedi dan sebagainya akan turun. Rezeki dari langit kata mereka. Makanya mereka apa? Di antara cara mengais rezeki, menipu umat.
Ya, malah di rumah didatangi minta air, dengan kata mereka dijampi-jampi dan sebagainya, dapat uang. Dan seterusnya daripada tipu daya mereka, yang mana Allah telah mengatakan sebagaimana orang-orang Alkitab, ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, sesungguhnya kebanyakan ahli kitab Yahudi dan Nasara mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Kalau di Nasara ada istilah sukukul ghufran. Surat apa? Pengampunan, yang berbuat dosa datang ke pastor, ke gereja, diberi surat, diampuni dosanya. Demikian pula di antara kelompok tasawuf mengamalkan seperti itu. Berbuat banyak dosa, memberikan kafarah kepada tokoh mereka dan seterusnya. Kemudian apa? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dihapuskan dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini juga terjadi di antara kelompok at-tasawuf. Makanya dikatakan kalau Imam Syafi'i rahimahullah, usut tasawuf al-kasal. Sarana tasawuf itu adalah bermalas-malasan. Yaqulu fi wasfi sufi, beliau juga mensifati orang sufi dengan mengatakan la yakunu sufi sufiyan hatta yakuna fihi arba'u khisal. Imam Syafi'i mengatakan tidaklah orang itu benar-benar menjadi orang sufi kecuali ada 4 perangai dalam dirinya. Di antara sifat as-sufi ada 4. Kasulun, sangat pemalas. Akulun, banyak makan. Karena banyak merayakan apa? Peringatan-peringatan banyak dan seterusnya makanannya. Syaumun, suka apa? Pesimis. Katsirul fudul, banyak berbuat atau berkata yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau betul-betul memperhatikan gerak-gerik mereka yang muncul pada zaman beliau. Ini diantara ciri-ciri kelompok as-sufiyah. Wa qala an ba'di a'malihim. Beliau juga mensifati perbuatan orang-orang sufi. Di antaranya beliau mengatakan, khalaqtu bil Iraqi syai'an ahdathathu zanadiqatu. Aku meninggalkan kota Baghdad, atau meninggalkan negeri Irak, dan aku meninggalkan sesuatu yang diada-adakan oleh kelompok az-zanadiqah, kelompok zindiq. Ini penamaan Imam Syafi'i terhadap kelompok as-sufiyah. Imam Syafi'i menamakan kelompok sufi dengan zanadiqah. Sebagaimana juga para imam-imam Ahlussunnah menamakan kelompok Syiah dengan zanadiqah. Sebenarnya zanadiqah itu hampir mirip dengan istilah munafiqun, yaitu mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Yusammunau at-taghbira. Mereka kelompok zanadiqah ini membuat suatu perbuatan yang bid'ah yang dinamakan dengan at-taghbir. At-taghbir itu kalau zaman sekarang diistilahkan dengan qasidah-qasidah ataupun nasyid-nasyid Islami, Itu namanya kalau zaman Imam Syafi'i dengan at-taghbir, yaitu bernyanyi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka apa? Bernyanyi di gereja-gereja mereka. Demikian pula kelompok Sufiyah, mereka bernyanyi-nyanyi dengan alat-alat musik di masjid-masjid mereka. Tidak beda dengan kelompok An-Nasara dalam masalah hal ini. Kata Imam Syafi'i, yasghaluna bihin nas 'anil Qur'an. Mereka menyibukkan manusia dengan ibadah nyanyian ini daripada apa? Al-Qur'an Karim. Mereka memalingkan manusia dari Al-Qur'an Karim dengan menyibukkannya dengan kasidah-kasidah ataupun dengan nasyid-nasyid tersebut. Ini hal yang pernah didapati oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari kelompok as-sufiyah, dan itu pun sampai sekarang tetap berlaku dari kelompok as-sufiyah. Mereka menyenandungkan qasidah-qasidah atau nasyid-nasyid dan sebagainya di dalam masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak selayaknya mereka berbuat seperti di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun sangat disayangkan mereka yang menamakan diri sebagai pengikut Imam Syafi'i, sebagai Asy-Syafi'iyah, mereka menyelisihi imam mereka, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian pula dalam masalah apa? Ajaran tarekat, ajaran tasawuf, mereka menyelisih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka apa gunanya untuk apa? Menisbatkan diri kepada
Imam Syafi'i sedangkan menyelisih Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tidak mau mengikuti jejaknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengingkari ajaran tasawuf. Imam Syafi'i mengingkari ibadah dengan nyanyian dan lagu di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula di sini rawa Ibnu Jauzi bi isnadi ila Syafi'i. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah meriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata, al-ghina'u lahun makruhun wa yushbihul batilah. Nyanyian itu permainan yang makruh. Ini sudah sempat kita sampaikan, istilah makruh yang dipakai oleh imam-imam salaf terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah taala, itu artinya al-haram. Dan itu adalah istilah Al-Quran. Al-Quran ketika menyebut kata-kata makruh, maksudnya adalah al-haram. Seperti ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel, ketika Allah menyebutkan tentang masalah syirik, masalah membunuh anak tanpa hak, kemudian mendekati zina, kemudian hal-hal yang haram yang lainnya, kemudian Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua hal di atas, perzinahan, membunuh anak tanpa hak atau membunuh anak, takut kemiskinan, berbuat syirik, semua itu kejelekannya di sisi Rabbmu itu makruh. Ya, apakah zina itu hukumnya makruh dalam artian orang-orang sekarang? Ya tidak. Namun makruh di situ istilahnya maksudnya adalah al-haram. Jadi istilah Al-Quran al-makruh, makruh dalam istilah Al-Quran dan istilah para salafus saleh itu artinya al-haram. Demikian pula di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan nyanyian itu hukumnya haram, meskipun beliau menggunakan istilah makruh. Dan ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Nyanyian itu sepakat imam yang 4 khususnya mereka mengharamkan musik dan nyanyian. Di antaranya atau di antara dalil tentang hal ini Allah berfirman dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudillan nasa an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual atau yang membeli lahwal hadis. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Rasul mengatakan lahwal hadis adalah nyanyian dan musik. Di antara manusia ada yang membeli atau yang menjual musik atau nyanyian untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul mengatakan la yakunanna fi ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti di antara umatku yang menghalalkan yang bernama perjudian, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian al-harira wal khamra wal ma'azif, menghalalkan khamar, minuman keras, dan al-ma'azif, dan alat-alat musik. Artinya semua ini haram, namun akan ada di antara umatku yang menghalalkannya. Dan itu sekarang terjadi. Bagaimana musik dan nyanyian dihalalkan oleh sebagian manusia. Meskipun mereka mengatakan ulama dan sebagainya, mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan itu telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sekarang musik dan nyanyian seperti hal yang mubah, tidak ada yang mengingkari illa man rahimallahu azza wa jalla. Seolah-olah sesuatu yang biasa, yang mubah, seperti makanan yang mubah, di mana-mana ada nyanyian dan musik. Bahkan sebagian kaum muslimin menyarankan anaknya menjadi penyanyi dan sebagainya, bangga kalau anaknya menyanyi. Mulai kecil diajarkan menyanyi, seolah itu ada sesuatu yang mubah. Pada sepakat ulama Ahlussunnah, ulama imam yang 4 misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, mereka mengharamkan nyanyian dan musik. Kalau kita lihat dalam buku-buku para ulama, mereka cantumkan akwal, ucapan-ucapan para ulama salaf tersebut. Namun sekarang dianggap dianggap lumrah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yang diperingatkan oleh Nabi SAW akan adanya orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik ataupun nyanyian. Kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan pada zaman Nabi SAW? Pada waktu itu Rasul mendengarkan, kalau kata mereka nasyidnya, pada zaman beliau. Kita katakan yang pertama Rasul SAW mendengarkan itu pertama pada waktu hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri ataupun walimatul urs, pernikahan. Itu syarat yang pertama. Berbeda dengan kita, tiap hari di mana-mana nyanyi dan musik. Yang kedua, yang menyanyi adalah budak perempuan yang masih kecil.
anak kecil, bukan orang dewasa yang memfitnah lawan jenisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lafadznya mubah. Bukan apa? Bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cintaku hanya untukmu. Untuk Allah tidak ada. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz yang apa? Yang syirik. Ya. Kemudian juga alat yang digunakan pada waktu itu adalah rebana saja. Tidak ada gitar, tidak ada drum dan sebagainya. Yang ada cuma rebana. Tidak bisa nyanyian dan musik yang ada sekarang atau nasyid yang ada sekarang dikiaskan dengan zamannya Ar-Rasul SAW. Kalau kalian mau mengikuti Rasulullah SAW, ikuti ya seperti apa adanya. Jangan ditambah-tambahi. Tidak pernah Rasulullah SAW mendengarkan musik setiap harinya. Tidak pernah juga pakai alat-alat musik seperti yang ada sekarang, gitar atau yang lainnya. Demikian pula lafaz-lafaznya tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya menunjukkan kepada kita betapa jauhnya kaum muslimin dari ajaran Ar-Rasul SAW. Dahulu para sahabat Rasul SAW, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika melewati seorang pengembala yang menggunakan seruling, terdengar suara seruling, beliau menutupkan kedua telinga beliau dengan jari-jari beliau. Karena pada waktu itu memang sedikit yang menggunakan hal seperti itu. Kalau kita sekarang, naudzubillah min dzalik. Setiap waktu, setiap tempat kita mendengarkan alat-alat atau nyanyian-nyanyian musik tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Namun inilah sekali lagi jauhnya kaum muslimin dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ghina'u lahwun makruhun wa yusbihul batil. Nyanyian itu adalah permainan yang makruh, yang haram, yang menyerupai kebatilan. Bahkan para ulama yang lain juga keras mengenai hal ini. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'ul baqalah. Bahwasanya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman-tanaman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la yastami hubbul Quran wa hubbul ghina. Tidak akan mungkin bersatu antara cinta dengan Al-Quran dengan cinta musik atau nyanyian. Tidak ada namanya penyanyi cinta kepada Al-Quran, mustahil. Karena hati manusia cuma satu. Kalau nggak cinta kepada Al-Quran berarti cinta kepada selain Al-Quran. Kalau cinta Al-Quran berarti tidak akan cinta kepada selain Al-Quran. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Cinta dengan Al-Quran dengan cinta kepada nyanyian. Wa man istaktsara minhu fa huwa safihun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang memperbanyak menyanyi atau nyanyian dan musik, maka dia adalah orang yang sangat bodoh. Turaddu syahadatuhu. Persaksiannya tidak diterima. Ini fatwanya Imam Syafi'i, karena orang itu sebagai penyanyi, saksi persaksiannya tidak diterima, tidak boleh jadikan saksi dalam pengadilan. Wa qala wa kana Syafi'i yakrahu takbirah. Demikian pula dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan at-takbir, yaitu nasyid ataupun nyanyian. Wa qannasa Syafi'i fi kitab Adabil Qadha ala anna rajula idza dama ala sama'il ghina ruddat syahadatuhu wa batalat adalatuhu. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Adabil Qadha bahwasanya seseorang apabila terus-menerus atau senantiasa mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya ditolak, tidak diterima, wa batalat adalatuhu, dan orang itu tidak diterima keadilannya. Adalatuhu artinya persaksiannya tidak diterima. Kalau menjadi perawi hadis, kalau orang itu sebagai orang yang mendengar, bukan penyanyi, yang mendengar saja, itu ditolak persaksiannya, riwayatnya tidak diterima, apalagi yang menjadi penyanyinya. Kemudian dikatakan di sini, wal mutadabbir li kalami Syafi'i ya'rifu muradal imam rahimahullah wa annahu kana yanha anis sama' fil lahwi wal la'ib. Orang yang merenungkan ucapan Imam Syafi'i ini akan mengetahui maksud Imam Syafi'i, bahwasanya beliau melarang dari mendengar nyanyian dan musik atau hal-hal yang sia-sia. Wa anna ma ajazahu minhu fa huwal hida'u atau al-huda'u wasyi'ru. Dan Imam Syafi'i rahimahullah hanya membolehkan al-huda ataupun asy-syi'r. Syair, itu yang dibolehkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Namun beda syair pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ataupun syair-syair yang dikumandangkan oleh para al-ulama, yang di situ yang pertama namanya syair itu ada kaidah-kaidah tertentunya. Kemudian juga lafal-lafalnya
tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya diwan, kumpulan syair, ya. Dan itu isinya apa? Sangat indah untuk kita merenungkannya. Isinya apa? Betul-betul tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dibolehkan. Kalau ada orang menyamakan nyanyian dengan syair, maka sungguh sangat jauh. Syair ada kaidah-kaidah tertentunya, ada qafiyahnya, ada sajeknya, kemudian ada wazannya, dan tentunya maknanya tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lam yakul ahadun minal ulama bitahrim. Tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan syair. Bahkan Rasul nanti akan disampaikan juga apa? Membolehkan syair pada zaman beliau. Beda antara syair dengan nyanyian dan lagu. Amma sama'u sufiyya wa huwa sama' ala sabil ta'abbud wa taqarrub ila Allah. Fa qalu fihi wadihun. Adapun nyanyiannya orang-orang sufi itu mereka lakukan dalam rangka ta'abbud, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan nyanyian dan musik tersebut yang tidak pernah dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka sambil apa? Berdansa, sambil menari-nari, sampai fly, sampai apa? Terbang ke angkasa. Maka tidak salah yang saya mengatakan apa? Orang itu kalau sudah menjadi sufi orang yang ahmak. Ya, sebagaimana orang apa? Pecandu narkoba kalau sudah fly, sudah kecanduan menjadi orang yang ahmak, ya. Sama juga dengan orang-orang seperti ini. Amma sama'u sufiyya wa huwa sama' ala sabil ta'abbud wa taqarrub ila Allah fa qawlu fi wadihun haitsu sama man yaf'alu zindiqah. Dan bagaimana sikap Imam Syafi'i yang sangat keras menyikapi orang-orang tersebut, dan beliau menamakan sebagai orang-orang zindik, orang-orang zanadiqah. Kama marra wa bayyana annahu ma'ahdatsa ila saddin nasi an kitabillah, yang mana hal itu dilakukan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meneruskan lagi masalah hal ini. Qala rahimallah, fir rajuli yughanni fayattakhid al-ghina sina'atahu yu'ta alaihi wa ya'ti lahu wa yakunu mansuban ilaihi masyhuran bihi ma'rufan. Beliau juga mengomentari atau berpendapat tentang seseorang yang menjadikan musik atau nyanyian itu sebagai profesinya atau sebagai penyanyi, dan dia selalu mengadakan konser atau dia didatangi oleh orang dan nyanyian itu dinisbatkan kepadanya dan dia menjadi terkenal dengan nyanyian dan musik, maka sama dengan perempuan juga sama hukumnya, tidak diterima persaksiannya. Wal mar'atu la tajuzu syahadatu wahidin minhuma. Laki atau perempuan yang menyanyi tidak bisa diterima persaksiannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Sekarang apa? Semua anak illa man rahimallah cita-citanya dari apa? Menjadi penyanyi. Kalau dahulu masih mending. Kalau dahulu kalau ditanya jadi apa nanti pada waktu dewasa, mau menjadi apa? Dokter, mau menjadi yang lain daripada pekerjaan-pekerjaan yang halal. Namun sekarang naudzubillah sejak kecil apa? Sudah bercita-cita menjadi apa? Penyanyi. Itu pendidikan apa? Orang tua. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa dzalika annahu minallahu makruh ala yusbil batil. Nyanyi dan musik merupakan permainan yang makruh, yang haram, yang menyerupai kebatilan. Wa anna man sana'a hadza kana mansuban ila safa wa saqatatil muru'ah. Dan barang siapa yang membuat nyanyian dan lagu, maka dia dinisbatkan kepada kedunguan dan kebodohan. Kemudian wa man radiya biha li nafsihi kana mustakhifan wa illam yakun muharraman bayna tahrim. Namun kalau orang itu hanya mengikuti nyanyiannya untuk dirinya sendiri, maka orang itu termasuk orang yang rendahan, dan juga apa? Diharamkan hal seperti itu, cuma keharamannya tidak sampai kepada orang yang membuat nyanyian atau sebagai apa? Penyanyinya. Intinya haram semuanya. Yang membuat nyanyiannya, yang menyanyinya, penyanyinya, atau yang menirukannya, semua apa? Jatuh ke dalam yang haram, meskipun semua itu apa? Ada tingkatannya. Yang membuat itu yang lebih dahsyat. Yang menyanyi tingkatan yang kedua, yang ketiga, yang apa? Menirukan atau fannya. Walau kana la yansib nafsahu ilaihi wa kana inna ma yu'raf bi annahu yutribu fil hal fa yataranna fiha wa la ya'ti lidzalik wa la yu'ta alaihi wa la yarda bihi. Kalau orang itu hanya apa? Ikut-ikutan saja sebagai fannya, mengikuti penyanyi, maka tetap diharamkan. Cuma apa? Keharamannya tidak seperti orang yang menyanyinya atau sebagai pembuat lagunya tersebut. Lam yaskut hadza syahadatuhu wa kadzalikal mar'ah. Kalau orang yang hanya sekedar mengikuti saja, itu apa? Tidak digugurkan persaksiannya. Yang digugurkan persaksiannya apa? Yang membuat ataupun yang menjadi penyanyinya. Wa qala fir rajul yattakhidul ghulama wal jariya al mughanniyaini wa kana yajma' alaihima wa yakhsha lidzalik fa hadha safa.
Demikian pula Imam Syafi'i mengomentari seseorang yang memiliki penyanyi-penyanyi, baik laki atau perempuan, meskipun dia adalah budak, kalau dia menjadikan keduanya sebagai penyanyi dan membuat konser untuk keduanya, maka orang itu termasuk orang yang safih, orang yang bodoh. Turaddu bisyahadatu, orang itu ditolak persaksiannya, karena dia sebagai sponsornya. Wa huwa fil jariyah aktar min qibali annafi safan wa diyasa. Yang banyak dipergunakan adalah kaum wanita dari para budak, digunakan untuk sebagai penyanyi dan sebagainya, karena di dalam diri mereka perempuan-perempuan tersebut ada kebodohannya. Wa in kana la yajma' alaihima wa la yakhsha lahumā karihtu dzalik wa lam yakun fihi ma turadu bihi syahadatu. Adapun kalau dia punya budak perempuan disuruh menyanyi untuk dirinya sendiri, maka tetap itu haram, namun persaksiannya masih bisa diterima. Yang diterima itu kalau dia sebagai sponsor untuk buat untuk orang yang lainnya. Qala wa hakadha rajul yakhsha buyutan al-ghina wa yakhsha al-mughannun in kana lidzalika mudminan wa kana lidzalika musta'linan alaihi masyhudan alaihi fa ya bi manzilati safa turadu biha syahadatu. Demikian pula kalau orang itu dia membuat tempat untuk nyanyian atau hiburan musik dan sebagainya, dan dia mendatangkan penyanyi-penyanyi dan dia terus-menerus berbuat seperti itu, maka juga ditolak persaksiannya. Ini bagaimana imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam atau para ulama-ulama kaum muslimin dahulu sangat keras menyikapi para penyanyi-penyanyi atau orang-orang yang mensponsori para penyanyi. Namun sangat beda keadaannya dengan zaman sekarang yang justru menyanjung tinggi para penyanyi seolah sebagai suri toladan, padahal mereka adalah orang-orang yang jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzalika yaqilu minhu lam turad bi syahadatuhu lima wasaftu min anna dzalika laysa biharamin bayyin. Kalau orang itu menggunakan nyanyian dan penyanyi untuk dirinya saja, maka tidak ditolak persaksiannya meskipun tetap itu hukumnya al-haram. Fa amma istima'ul hudai wa nasidil a'rabi fala ba'sa bihi qalla aw kathur wa kadzalika istima'us syi'ri. Adapun mendengarkan al-huda itu kalau dahulu nyanyiannya gembala atau syairnya gembala, bukan nyanyian seperti sekarang pakai alat musik, tidak. Namun syair, namun digunakan oleh para pengembala. Ini namanya al-huda. Ataupun nasibnya orang-orang Arab dahulu, artinya syair-syair yang disenandungkan oleh orang-orang dahulu, maka dibolehkan. Karena yang pertama syaratnya dibolehkan, yang pertama lafadznya tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak memakai alat musik. Adapun memakai seruling dan sebagainya seperti penggembala sekarang yang ada itu haram. Kemudian juga tidak digunakan terus-menerus setiap harinya mendengarkan syair-syair ataupun nasid-nasid, meskipun itu mubah hukumnya karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa rawa bi sanadi an Amr bin Asy-Syarid an abihi qala ardafani Rasulullah fa qala hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salat syai'un. Pernah suatu saat seorang sahabat Rasulullah itu dibonceng oleh Rasul SAW. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau masih hafal syairnya Umayyah bin Abi Salat, syair jahiliyah? Qultu, aku pun mengatakan na'am, ya, aku masih menghafalkannya. Qala hi fa ansatuhu baitan. Rasul SAW pun menyuruhku untuk menyenandungkan syair tersebut, maka aku pun menyenandungkannya satu bait. Faqala hi, artinya tambahkan lagi. Aku pun menambahkan lagi bait syairnya Umayyah bin Abi Salat sampai 100 bait. Ini menunjukkan syair tidak dilarang. Namun syair, sekali lagi, syair dalam bahasa Arab atau syair orang-orang Arab yang pertama ada kaidah-kaidahnya, kemudian tentunya dibolehkan kalau tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, lafal-lafal yang tidak menyelisih syariat Allah, dan tidak terus-menerus, namun sekali waktu. Qala wa sami'a Rasulullah al-huda'a warajza wa amara ibn Rawaha fi safari fa qala harikil qaum fandafa wa yartajiz. Demikian pula Rasul SAW pernah memerintahkan Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Rasulullah, untuk menyenandungkan syair pada waktu safar. Tidak terus-menerus. Pada waktu-waktu tertentu saja Rasulullah mendengarkan syair. Di antara yang terkenal syairnya Hasan bin Thabit dan juga
Abdullah bin Rawahah. Dua orang ini merupakan penyair-penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibolehkan, apalagi untuk apa? Memberikan semangat kepada kaum muslimin khususnya pada waktu jihad fisabilillah. Di antaranya pada waktu Rasul menggali parit pada waktu perang Khandaq. Di situ ada apa? Syair-syairnya sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah bin Rawahah. Dibolehkan. Lafal-lafalnya apa? Syar'i dan tidak ada alat-alat musiknya. Wa adraka Rasulullah sallallahu rabban min Bani Tamim ma'hum hadin fa amarum an yahdu wa qala inna hadina qaduni min akhiril laili qalu ya Rasulullah nahnu awwalul arab hudaan bil ibil. Pernah Rasulullah sallallahu mendapati atau menemui segerombolan orang dari Bani Tamim. Mereka memiliki seseorang yang pandai bersair. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka untuk menyenandungkan syair tersebut. Kemudian disandungkan di antara lafaznya inna hadina qaduna, sesungguhnya penyair kita itu menggiring kami dari akhir malam. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita adalah orang pertama Arab yang memiliki penyair untuk menggiring unta-unta kami. Qala wa kaifa dzalik, Rasul pun mengatakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Qalu kanatil Arab yuhiru ba'du ala ba'din, dahulu orang Arab mereka saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Fa'aghara rajulun minna fastaqa ibilan fatabaddadat faghadiba ala ghulami fadaraba bil asa fa asaba yadahu faqala al ghulam wa aida wa qala ja'altul ilbil tastami qala faqala hakadha fa'al. Kurang lebih intinya bahwasanya ketika ada seseorang yang ingin membuat perkara di kalangan bangsa Arab dahulu, ada seseorang yang menyenandungkan bait syair ini khususnya untuk pengembala. Kemudian terjadilah fastaqa ibilan fatabadadat, seekor unta itu marah kepada pengembalanya, kemudian pengembala tersebut memukulnya dengan al-asa, dengan tongkat, fa asaba yadahu, kemudian mengenai tangannya. Kemudian ibilnya tersebut digerakkan dengan nyanyian tersebut. Ini intinya pada waktu Rasulullah SAW dahulu para pengembala mereka menyenandungkan bait-bait asyair, di antara tujuannya untuk menggerakkan atau untuk menenangkan unta-unta mereka. Kemudian qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhak fa qala mimman antum. Kemudian Rasulullah SAW tertawa seraya mengatakan dari mana kalian? Qalu nahnu min Mudar. Mereka mengatakan kami dari Mudar. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu min Mudar. Fantasabatil kalaila hatta balagha fi nisbah ila Mudar. Kemudian mereka Rasul dan mereka berbincang-bincang sampai mereka bersatu dalam nasab. Artinya bercerita tentang nasab mereka yang bertemu pada nasab Mudar. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah fal huda'u mithlul kalami wal haditsil muhassan bil lafaz. Al-huda, syair itu adalah ucapan yang diperindah dengan suara, dengan lafaz. Wa idza kana hadza kahakada fi syair kana tahsinu sabd dzikrillah wal Qur'an aula an yakuna mahbuban. Kalau syair itu disenangi oleh Rasul dan para sahabat Rasul ataupun para sahabat, maka lebih dari itu Al-Qur'an Karim, maka lebih dicintai daripada yang lainnya. Intinya syair dibolehkan, cuma seorang itu harus lebih mengutamakan Al-Qur'an. Sehari-harinya membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, bukan syair meskipun dibolehkan. Faqad rawa an Rasulullah annahu qala ma adinallahu li syai'in adinahu li nabiyyin hasan tarannum bil Quran. Tidaklah Allah membolehkan kepada nabinya untuk memperindah sesuatu daripada memperindah bacaan Al-Quran Karim. Wa anna sami Abdullah bin Qais yaqra faqala laqad utiya hadza min mazamir ali Dawud. Pernah suatu saat Rasul mendengar bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Qais. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh dia diberi suara seperti serulingnya Ali Dawud. Artinya suaranya sangat indah. Wa qala Syafi'i rahimallahu taala. Syafi'i mengatakan, wala ba'sa bil qira'ah bil alham wa tahsin saut. Tidak mengapa membaca Al-Qur'an dengan diperindah suaranya. Bi ayyi wajhin makan wa ahabbu ma yaqra illa hadran wa tahzina. Namun tidak boleh cepat-cepat dalam membaca Al-Qur'anul Karim tersebut. Wa qala Yunus bin Abdul A'la. Kita lanjutkan sampai habis karena ini tinggal terakhir. Wa qala Yunus bin Abdul A'la, Yunus bin Abdul A'la berkata, sa'atu Syafi'iyya an ibahati ahli Madinah sama. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah ditanya bahwasanya ulama kota Madinah itu pernah membolehkan nyanyian.
Maka Imam Syafi'i mengatakan la a'lamu ahadan min ulama'il Hijaz karihas sama' illa ma kana minhu fil awsaf. Imam Syafi'i berkata, tidak pernah aku mengetahui seorang pun dari ulama Hijaz, Madinah dan Mekah, yang mengharamkan nyanyian kecuali kalau di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan. Maksud beliau adalah yang dibolehkan itu adalah syair, adapun nyanyian-nyanyian yang ada alat musiknya, yang ada lafaz-lafaz yang tidak syar'i, maka itu yang diharamkan. Jadi perlu dibedakan antara syair-syair pada zaman Rasulullah SAW dahulu dengan yang ada sekarang, jauh berbeda. Wa amal huja wa zikrul atlal wal marabi wa tahsinus saut bi alhanil ash'ar fa mubah. Ini sekali lagi syair itu mubah dengan syarat-syaratnya tadi. Amma rawahul Baihaqi min istima'i Syafi'i wa huwa fi tariq li jariyah tughani fa huwa wadihul butlan. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya Imam Syafi'i dahulu pernah mendengar nyanyian pada waktu di tengah jalan, itu tidaklah benar sama sekali. Memang ada riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang mana katanya Imam Syafi'i pernah mendengar musik, ini tidak benar. Seandainya pun benar, Imam Syafi'i pernah mendengar musik, kita lebih mendahulukan siapa? Al-Quran dan sabdanya Rasulullah SAW. Apalagi jelas-jelas Imam Syafi'i mengharamkan nyanyian dan musik ataupun lagu. Jelas ini adalah tuduhan dusta kepada Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i pernah mendengarkan musik. Ini suatu hal yang batil. Sebagaimana kemarin Imam Syafi'i pernah dituduh sebagai orang Syiah, padahal beliau sangat keras kepada Syiah. Maka tidak aneh kalau ulama-ulama terkadang mendapatkan tuduhan-tuduhan yang miring atau hal-hal yang dinisbatkan kepadanya padahal dia jauh darinya. Di mukhalafati tama lima sabata Imam Syafi'i min karati hadza aw tahrimihi wa annahu la yaf'alu ila sufaha. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidaklah yang mendengar atau yang menyanyi lagu-lagu tersebut kecuali orang-orang yang sangat bodoh. Bal radda syahadatal mudmin. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menolak persaksian orang yang terus-menerus dalam nyanyian dan lagu. Fa kaifa yaf'aluhu wa huwal imamul qudwah. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i rahimahullah mendengarkan nyanyian dan musik tersebut? Artinya tidak mungkin. Ini adalah apa yang bisa kita sampaikan daripada kitab atau muktasar ringkasan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas ajaran Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Sebelum saya akhiri, dengan berat hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk 3 minggu ke datang tidak bisa saya mengisi kajian hari Selasa. Dengan berarti saya mohon maaf sebesar-besarnya 3 minggu ke depan saya tidak mungkin bisa atau tidak bisa untuk menghadiri kajian di masjid ini, karena minggu yang datang, minggu depan kita harus mengantar para mahasiswa untuk melaksanakan KKN hari Selasa juga. Tidak mungkin untuk bisa mengisi kajian. 2 minggu setelahnya juga ada keperluan yang lain, maka tidak bisa kita menghadiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun masih bisa dilanjutkan, itu mungkin minggu yang keempat setelah ini. Sebelum Ramadan mungkin ada 2 minggu kesempatan kita masih bertemu. Itu pun kalau memang ada kesempatan. Namun saya sudah mengusulkan kepada takmir untuk mencari ganti untuk minggu-minggu ini. Cuma wallahu alam ada penggantinya ataukah tidak, wallahu taala. Cuma untuk saya sendiri 3 minggu ke depan ini mohon maaf saya yang sebesarnya tidak bisa menghadiri kajian ini. Wallahu taala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kak ente anten terakhir.